Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Allah telah memberikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian kita yang sempat terputus karena wabah corona yang sampai detik ini masih melanda negeri kita, khususnya di kota kami di Samarinda. Namun kami berupaya untuk tetap melanjutkan kajian yang sempat terputus beberapa bulan yang lalu, yaitu kajian tentang fitnah atau bab-bab fitnah akhir zaman yang dibukukan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam kitab Sunannya, atau juga dikenal dengan istilah Jami' At-Tirmizi. Di sini beliau mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan tentang fitnah akhir zaman, yang kemudian beliau bagi per babnya, dan beliau sebutkan judul babnya di sini. Pada pembahasan kali ini kita sudah sampai kepada bab yang bercerita tentang Ibnu Sayyad. Siapa itu Ibnu Sayyad? Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah dalam kitabnya menyebutkan Maja'a fi Dzikri Ibnu Sayyad, bab yang membahas atau menyebutkan tentang Ibnu Sayyad, atau juga dikenal dengan Ibnu Soid. Jadi sebagian ulama menyebutnya Ibnu Sayyad, sebagian ulama menyebutnya, ada juga yang menyebut dengan Ibnu Soid. Ibnu Sayyad ini adalah seorang yang sebenarnya berasal dari kalangan Yahudi. Dia dilahirkan di kota Madinah pada saat Nabi SAW berada di Madinah. Ibnu Sayyad saat itu pernah bertemu dengan Nabi SAW dalam umurnya yang pada saat itu Ibnu Sayyad masih anak kecil, masih gulam, masih belum sampai pada umur dewasa. Para ulama berbeda pendapat. Bab ini disebutkan oleh Imam At-Tirmizi setelah Imam Tirmizi membahas tentang hadis-hadis yang berbicara berkenaan tentang Dajjal. Kemudian beliau melanjutkan dengan menyebutkan hadis-hadis atau meriwayatkan hadis-hadis tentang Ibnu Sayyad ini. Seolah beliau ingin menjelaskan bahwasannya Ibnu Sayyad ini memang terdapat perbedaan yang dalam dari kalangan para ulama. Sebagian menyebutkan Ibnu Sayyad inilah Dajjal yang dimaksud, yang akan turun atau akan muncul di akhir zaman nanti. Namun sebagian ulama menolak pendapat itu. Maksudnya sebagian lagi mengatakan bukan Ibnu Sayyad, karena Nabi SAW sendiri tidak menentukan Ibnu Sayyad anta adalah Dajjal. Tidak, beliau tidak menyatakan yang seperti itu. Meskipun sebagian sahabat nanti ada yang bahkan sampai bersumpah bahwasannya Ibnu Sayyad inilah Dajjal yang dimaksud, yang akan muncul di akhir zaman nanti. Apapun itu pendapatnya, yang jelas Ibnu Sayyad ini memang digelari seorang Dajjal. Dajjal bukan maksud Dajjal Masih, Dajjal yang akan muncul di akhir zaman nanti, bukan. Tetapi ulama bersepakat bahwasanya Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal secara bahasa. Maksudnya pembohong. Dajjal itu kan secara bahasa adalah pembohong. Seseorang yang menutup-nutupi sebuah kebenaran. Ini para ulama sepakat bahwasanya Ibnu Sayyad ini memang seorang yang pembohong, tetapi mereka berbeda pendapat
apakah Ibnu Sayyad ini Dajjal yang dimaksud yang akan muncul di akhir zaman ataukah bukan. Di sini Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis yang pertama yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, sebuah kisah yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasannya sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sudah mendengar kabar tentang keburukan-keburukan yang dilakukan oleh Ibnu Sayyad ini. Bahkan kabar tersebut datang dari banyak para sahabat, khususnya di sini yang disebutkan Umar ibn Khattab menceritakan tentang keburukan Ibnu Sayyad ini. Ada juga sahabat-sahabat yang lain yang bahkan bersumpah bahwasannya Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Salah satu yang bersumpah di situ adalah sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Nah, kabar ini sudah tersebar khususnya di kota Madinah tentang keburukan seorang Ibnu Sayyad ini. Dan bahkan sebagian sahabat menyebutnya dia adalah Dajjal. Namun Abu Sa'id Al-Khudri belum bertemu dengan Ibnu Sayyad. Seperti apa sebenarnya wujud atau hakikat dari Ibnu Sayyad ini? Sampai pada suatu hari Allah menakdirkan Abu Sa'id Al-Khudri bersama dengan rombongan yang pergi dari Madinah ke Mekah dengan tujuan untuk haji dan umroh. Dan di tengah-tengah rombongan tersebut ternyata terdapat Ibnu Sayyad. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahibani Ibnu Said. Di sini beliau menyebutkan Ibnu Said. Dalam riwayat hadis ini Ibnu Said, imma hujjajan wa imma mu'tamirin. Aku bersama dengan Ibnu Said, kata Abu Sa'id Al-Khudri, dalam perjalanan melakukan ibadah haji atau umroh. Fantalaqan nas wa turiktu ana wa huwa. Kemudian di tengah perjalanan sebelum sampai ke Mekah, aku tertinggal dari rombongan. Dan yang ada bersamaku, rombongan yang lain sudah meninggalkan, namun ada satu orang yang tinggal bersamaku, tidak ikut dengan rombongan tersebut, dan ternyata orang tersebut adalah Ibnu Said ini. Jadi hanya tinggal berdua antara Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Said, sedangkan rombongan yang lain sudah meninggalkan mereka, sudah lebih dulu melanjutkan perjalanan ke kota Makkah. Falamma khalastu bihi iqsya'rartu minhu wastauhashtu minhu mimma yaqulun nasu fihi. Ketika aku bersama dengan dia, bersama dengan Ibnu Said ini, Abu Sa'id Al-Khudri melakukan tindakan waspada. Gemetar beliau dan sambil berwaspada. Karena beliau sudah mendengar keburukan-keburukan yang tersebar di kabar-kabar yang menyatakan tentang keburukan Ibnu Said ini. Bahkan yang menyampaikan kabar ini adalah orang-orang yang terpercaya, berasal dari kalangan sahabat Nabi SAW. Artinya, tetapi beliau belum melihat secara langsung betulkah yang dilakukan Ibnu Said itu seperti itu. Artinya di sini Abu Sa'id Al-Khudri tidak menerima kabar tersebut mentah-mentah, tidak juga melakukan perbuatan yang mengisyaratkan ketidakpercayaan. Jadi, karena yang memberikan kabar ini adalah bukanlah orang-orang fasik, melainkan orang-orang mukmin yang terpercaya, orang-orang yang jujur. Tetapi Abu Sa'id Al-Khudri belum melihat secara langsung kabar tersebut, belum memastikan secara langsung kabar tersebut, maka sikap yang beliau ambil adalah tidak langsung percaya, tidak juga langsung menolak kabar itu. Maka kemudian ketika Abu Sa'id Al-Khudri ditakdirkan oleh Allah bersama berdua saja dengan Ibnu Said, maka beliau ingin memastikan kebenaran kabar tersebut. Tidak juga langsung menolak, tidak juga langsung menghukumi Ibnu Said seperti apa yang beliau dengar, tidak juga langsung menolak kabar-kabar yang sudah disampaikan oleh para sahabatnya yang lain.
tetap waspada, tetap berwaspada dengan Ibnu Sa'id ini. Falamma nazaltu qultu lahu, kemudian ketika aku sudah bersama dengan beliau, sudah bersama dengan Ibnu Sa'id ini, aku berkata kepadanya, "Dha' mata'aka haitsu tilka syajarah." Letakkan barang-barang kamu di pohon yang itu. Beliau menunjukkan sebuah pohon. Artinya, letakkan barang-barangmu di pohon itu, biarkan tinggal berdua antara aku dan kamu saja. Qala fa'absara ghanaman. Kemudian Ibnu Sa'id ini melihat seekor kambing. Fa'akhadhal qadaha fantalaqa fastahlaba. Kemudian Ibnu Sa'id mengambil sebuah bejana, mendatangi kambing tersebut untuk diperaskan susunya. Diperaskan oleh Ibnu Sa'id untuk diminum oleh mereka berdua. Summa atani bilabanin. Kemudian Ibnu Sa'id mendatangiku dengan susu yang diperas dari kambing itu tadi. Faqala li ya Aba Sa'idin ishrab. Kemudian Ibnu Sa'id mempersilahkan aku untuk meminum susu tersebut. Wahai Abu Sa'id, silahkan minum susu ini. Fakarihtu an ashraba min yadihi syai'an lima yaqulun nasu fihi. Tapi aku tidak suka menerima pemberian, tidak suka meminum sesuatu yang dihasilkan dari tangannya, yaitu tangan Ibnu Sa'id ini, disebabkan kabar yang sudah tersiar di kota Madinah tentang keburukan-keburukan yang dilakukan oleh Ibnu Sa'id ini. Ini salah satu tindakan kewaspadaan Abu Sa'id Al-Khudri, karena meskipun beliau belum pernah bertemu, baru saat ini bertemu dengan Ibnu Sa'id, belum memastikan kebenaran kabar tersebut, tetapi yang menyampaikan kabar-kabar itu bukanlah orang-orang yang fasik, bukanlah orang-orang pendusta, tetapi orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang jujur, berasal dari kalangan sahabat Nabi SAW. Artinya beliau tidak langsung percaya, tetapi juga tidak langsung membuang kabar tersebut, tetap berwaspada. Salah satu tindakan kewaspadaannya adalah beliau tidak langsung menerima pemberian susu yang diberikan oleh Ibnu Sa'id ini. Takut-takut, khawatirnya kalau susu itu dicampurkan sesuatu. Seperti itu. Jadi Abu Sa'id tidak langsung menerima pemberian susu dari Ibnu Sa'id ini. Faqultu lahu, tetapi beliau beralasan. Alasannya adalah hadzal yaumu yaumun sha'if. Ini adalah hari yang masuk di dalam musim panas. Hari ini panas, shaif. Wa inni akrahu fihi laban. Aku tidak suka minum susu di hari yang panas. Karena kalau susu yang baru diperas itu kan panas. Susu yang masih segar, yang baru diperas dari sapi atau dari kambing, itu punya sifat yang panas. Saat kita meminum susu itu di hari yang panas, maka itu justru tidak menghilangkan rasa haus, tetapi malah membuat tenggorokan semakin kering, kan seperti itu. Itu alasan yang dikemukakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau tidak mengatakan, aku tidak mau minum dari perasan kamu, aku tidak mau minum dari pemberian kamu, karena kamu orang yang buruk, karena kamu orang yang ahli maksiat dan lain sebagainya. Beliau tidak mengatakan seperti itu. Beliau tetap menjaga hati Ibnu Sa'id. Ini keadilan seorang sahabat yang ditunjukkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mendengar kabar yang buruk tentang Ibnu Sa'id, tapi beliau belum memastikan kebenaran kabar tersebut, belum pernah bertemu dengan Ibnu Sa'id. Artinya beliau tetap waspada. Tetapi kemudian beliau tidak langsung menghukumi ketika bertemu dengan Ibnu Sa'id. Beliau tidak langsung menghukumi anta seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak langsung menghukumi dengan kabar-kabar yang sudah tersiar itu. Tetapi Abu Sa'id Al-Khudri tetap menjaga perasaan Ibnu Sa'id ini. Ketika beliau menolak pemberian susu dari Ibnu Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri mengemukakan sebuah alasan yang kira-kira tidak menyakiti hati Ibnu Sa'id. Karena beliau belum menemukan keburukan yang seperti yang disampaikan oleh para sahabat yang lain. Belum memastikan keburukan tersebut. Justru
Kesan pertama, pertemuan mereka berdua, justru kebaikanlah yang ditampilkan oleh Ibnu Sa'id. Dipersilahkan untuk duduk, diperaskan susu, kemudian dipersilahkan meminum susu tersebut. Ini kan sebuah kebaikan. Nah, seperti itu. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri tidak langsung tidak langsung menjustifikasi, tidak langsung melemparkan tuduhan tersebut kepada Ibnu Sa'id, melainkan tetap menjaga perasaan hati Ibnu Sa'id dengan mengatakan, aku tidak suka minum susu di hari yang panas. Wa inni akrahu fihi laban. Qala li ya Aba Sa'id. Kemudian Ibnu Sa'id, nah ini kemudian sudah mulai mencari muka kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Ibnu Sa'id melihat Abu Sa'id menolak pemberian susunya, sudah mulai curiga juga. Jangan-jangan Abu Sa'id percaya dengan kabar yang tersiar. Maka kemudian Ibnu Sa'id langsung berusaha untuk menampilkan untuk membantah kabar-kabar yang tersiar itu. Seperti apa bantahannya? Ibnu Sa'id mengatakan, laqad hamamtu an akhudha hablan fa uthiqahu ila syajaratin thumma akhtaniqa lima yaqulun nasu li wa fiyya. Sungguh aku ingin mengikatkan sebuah tali di suatu pohon, kemudian aku gantungkan leherku di situ. Karena aku tidak senang apa yang dituduhkan manusia-manusia itu kepadaku. Jadi seolah-olah kabar tersebut bohong. Ara'aita man khafiya alaihi hadithi falan yakhfa alaikum. Bagaimana pendapat Anda wahai Abu Sa'id yang tidak tahu kabar tentangku, maka Anda pasti akan mengetahui kabar itu. Alastum a'laman nas bihadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaral ansar. Bukankah antum semuanya adalah orang yang paling mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berasal dari kalangan Ansor? Bukankah Nabi, kemudian dilanjutkan bantahan-bantahan Ibnu Sa'id, alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu kafir wa ana muslim. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas mengatakan bahwasanya Dajjal itu adalah seorang kafir, sedangkan aku orang yang muslim, kata Ibnu Sa'id. Tuduhan Dajjal ini kan yang sudah tersebar, ini yang berusaha dibantah oleh Ibnu Sa'id di hadapan Abu Sa'id Al-Khudri. Orang-orang menuduh Ibnu Sa'id dengan tuduhan Dajjal. Dia berusaha membantah bahwasanya Rasulullah mengatakan Dajjal itu kafir, sedangkan aku muslim, kata Ibnu Sa'id. Berarti tuduhan itu tidak benar menurut Ibnu Sa'id. Meskipun tadi berasal dari kalangan Yahudi, baru kemudian Ibnu Sa'id menampilkan atau menzohirkan diri sebagai seorang muslim. Allahu a'lam, apakah saya juga belum menemukan keterangan yang menyatakan apakah keislaman Ibnu Sa'id ini betul-betul Islam, artinya beliau itu berasal dari orang muslim yang fasik, ataukah Ibnu Sa'id ini berasal dari seorang munafik, karena asalnya tadi dari seorang Yahudi. Allahu a'lam, itu belum saya temukan kepastiannya. Bantahan yang kedua, alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu aqimun la yulad lahu waqad khallaftu waladi bil Madinah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya Dajjal itu mandul, tidak memiliki keturunan, sedangkan aku punya anak yang aku tinggalkan di kota Madinah. Itu kata Ibnu Sa'id. Bantahan yang kedua. Bantahan yang ketiga, alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhul aw la tahillu lahu Makkah wal Madinah. Alastu min ahlil Madinah wa huwa dha antaliqu ma'aka ila Makkah. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Dajjal itu tidak akan mampu memasuki kota Makkah dan Madinah, sedangkan aku, kata Ibnu Sa'id, berasal dari penduduk Madinah, dan ini sekarang aku pergi bersama Anda menuju kota Makkah. Kedua kota ini bisa aku masuki. Itu menurut Ibnu Sa'id. Fawallahi ma zala yaji'u bihadza hatta qultu fala'allahu makzubun alaihi. Demi Allah, kata Abu Sa'id, Ibnu Sa'id terus membantah tuduhan-tuduhan tersebut
dengan berbagai alasannya, sampai-sampai aku mengatakan, sampai-sampai aku mengira bahwasanya apa yang dituduhkan oleh masyarakat Madinah, apa yang dituduhkan oleh para sahabat yang lain, ini adalah sebuah kebohongan. Hampir termakan dengan ucapan-ucapannya Ibnu Sayyad. Tsumma qala ya Aba Sa'id, kemudian ketika sudah ketika sudah terlihat gelagat bahwasanya Abu Sa'id mulai mempercayai Ibnu Sayyad, mulai Ibnu Sayyad ini mengucapkan sebuah kebohongan. Dia berkata, wahai Abu Sa'id, wallahi demi Allah, la ukhbirannaka khabaran haqqan, aku akan mengabarkan kepada Anda sebuah berita yang betul-betul benar. Wallahi demi Allah, inni la a'rifuhu, sesungguhnya aku tahu siapa itu Dajjal. Wa a'rifu walidahu, dan aku tahu siapa itu anaknya, siapa itu orang tuanya, bukan anaknya, orang tuanya. Wa a'rifu aina huwa as-sa'ata minal ardi, dan aku tahu di mana Dajjal itu berada saat ini. Faqultu, kemudian saat itu semua diucapkan oleh Ibnu Sayyad, barulah Abu Sa'id Al-Khudri mengetahui dan memastikan bahwasanya Ibnu Sayyad ini adalah seorang pembohong. Abu Sa'id langsung berkata, tabban laka sa'iral yaumi, celakalah bagi Anda wahai Ibnu Sayyad di sisa hari-hari yang ada ini. Artinya di sini Abu Sa'id memastikan pasti bohong yang dikabarkan oleh Ibnu Sayyad. Rasulullah saja tidak akan mengetahui, tidak memastikan, hanya menyampaikan saja sifat-sifat seorang Dajjal. Tidak memastikan individunya, siapa Dajjal ini, tidak dipastikan oleh Rasulullah. Tapi Ibnu Sayyad berani memastikan, aku tahu siapa orangnya, kata Ibnu Sayyad. Kemudian Ibnu Sayyad juga mengetahui, aku tahu siapa orang tuanya. Bahkan yang lebih kebohongan yang lebih besar lagi, Ibnu Sayyad mengatakan, aku tahu di mana dia saat ini, di belahan bumi mana dia saat ini. Padahal kabar-kabar tersebut tidak pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok berani-beraninya Ibnu Sayyad menyampaikan kabar-kabar tersebut? Dari situlah kemudian Abu Sa'id Al-Khudri memastikan dan memastikan kabar yang disampaikan oleh para sahabat ini adalah kabar yang benar, bahwasannya Ibnu Sayyad ini adalah seorang pembohong besar. Namun kemudian kabar yang memastikan atau hukum yang menghukumi bahwasanya Ibnu Sayyad ini adalah seorang Dajjal yang akan muncul di akhir zaman, ini yang masih diperselisihkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekilas tentang Ibnu Sayyad. Hadis yang kedua adalah hadis yang menceritakan tentang pertemuan Ibnu Sayyad dengan Nabi SAW di masa kecilnya. Apa yang pernah diucapkan oleh Ibnu Sayyad kepada Rasulullah dan bagaimana sikap Rasulullah ketika berhadapan dengan Ibnu Sayyad ini yang yang akan kita lihat nanti, kebohongan yang juga sudah pernah dilakukan oleh Ibnu Sayyad di masa kecilnya nanti, bahkan di hadapan Nabi SAW, apa yang diucapkan oleh Ibnu Sayyad dan bagaimana sikap beliau saat berhadapan dengan Ibnu Sayyad, yang insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.